Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah dirahmati Allah, pertama sekali sudah kewajiban kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat dan rahmat yang tidak putus kita terima. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya takrimul ihtiram, pujian sanjungan kepada pihak pemerintahan nagari atau korong di Langgai. Kemudian kepada panitia, kemudian nenek mama, para ulama, nenek mama, seluruh bentang dalam negari, Kudo Kanduang, seluruh kita yang hadir. Seandainya ada tidak tersebutkan nama, gelar, hal kehormatan, kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah seorang nabi penutup, di mana sudah ada nabi sejumlah 120.000 orang. Suatu hari Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Ibnu Hibban, "Ya Rasulullah, kam minal anbiya?" Ya Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Dijawab oleh Rasulullah, 120.000 orang. Banyak tuh segede? Banyak. Nabi satu itu. Dan termasuk tukang olah. Ya. Nabi orang baik, orang soleh, orang-orang yang tulus berjuang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 120.000 orang. Tando masalah agama, masalah panjang. Karena masalah agama itu mega project dari Allah Subhanahu wa ta'ala, project hebat dari Allah, sehingga dikirim 120.000 orang untuk mengurus agama. Maka kita sebagai jemaah dirahmati Allah, apapun program hidup kita, yang pertama itu mesti agama. Seorang suami mesti diutamakan mengurus agama rumah tangganya. Jadi masalah agama itu sidang jemaah. Masalah agama itu ya maramikan musajid, maramikan surau, sujud di atas sejadah, menjaga sholat, kemudian merubah perangai, kemudian mencari ridha Allah dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sudah jemaah rahmat Allah, dia adalah orang yang paling hebat di dunia. 32 tahun, 23 tahun beliau berdakwah, baru ubah corak ini. Dari jahiliyah yang luar biasa. Jahiliyah itu sidang jemaah yang kuat menindas yang lemah, yang kaya memperbudak yang miskin. Kemudian di zaman jahiliyah itu wanita-wanita terhina, wanita-wanita kalau lahir di kuburan hidup malu kayak manusia. Kemudian kalau wanita ingin cari suami ditiduri oleh puluhan pria. Nanti dikumpulkan puluhan pria itu, diadakan jamuan. Si wanita kalau hamil, dia tunjuk salah satu dari laki-laki yang pernah dilihat. Ini suami saya. Itu zaman jahiliyah. Tidak ada kehormatan.
Dunianya dunia hiburan, dunia maksiat. Jadi ibu-ibu berhutang ke Nabi. Ibu-ibu, saudari-saudari kaum wanita berhutang ke Nabi. Batu dari hina-hinanya wanita datang Rasulullah, dimuliakan wanita setinggi-tingginya. Gimana dimuliakan? Apa muliakannya? Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapat kasih sayang dan pendampingan saya, pendampingan kami? Kata Nabi, ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi? Abuka, bapakmu. 3 kali ibu, sekali. Sehingga ibu-ibu menelpon kalian tahu. Nah, besok kok kalau mengirim pitin 3 kali kirim ke ama, sekali kirim ke ayah. Bantu amak mandang kaji Ustaz Fatullah tadi malam. Ya. Apa kaji Ustaz tu? Iya. Ibumu 3 kali, bapakmu sekali. Tadi betul tu. Sakila tiap apa kau. Bulan Januari itu ibunya dikirimnya. Bulan Februari ibu juga loh. Bulan Maret ibu juga loh. Apa bila? April baru dapat bapak. Oh, sakit ya Pak. Payah Pak ke sholat Jumat. Di bawahnya adik dan melihat tahu kok. Kadang hati membaca hadis dulu balik. Ibumu, 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 bapakmu. Di situ lo balik sebab. Pas di jalan juga ceng kanan. Kita ada hati khutbah tadi nak. Baik. Barangkali ibu bisa punya 3. Ayah sekali. Berarti ibu kau 3. Ini ibu baru cie baru. Ya nak. Kecil lah kamak di. Kecil ke ibu di. Matu rumput ibu kau 3 kali. Sila jemaah rahmat Allah, beruntung kaum wanita dimuliakan oleh Rasulullah menjadi bundo kandung. Maka di Minang ada istilah bundo kandung. Yang mulia itu sebagai bundo kandung. 3 kali kelipatan kehormatan sebagai bundo kandung. Sidang jemaah rahmat Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang merubah orang dari yang dahsyat, kekejaman, kejahatan, pembunuhan, tumpah darah. Itu mengerikan. Kalau narkoba, mabuk-mabuk, itu jadi budaya zaman jahiliyah. Budayanya mabuk. Mabuk sudah tu manari pakai pedang. Coba bayangkan, orang mabuk manari juga diam. Rami-rami dia mabuk kali 50 orang, anggota tali padang, tali ladiang, tali pedang. Kalau seandainya awak disuruh jadi nabi ketika tidak kalau. Ya, sekarang ibu saya membuat tulis di spanduk. Apa nama membuat tulis di spanduk? Jadi Donald atau Fatullah? Dua-nya. Jelas ibu nama gua tu Jelita. Cie tu nak Jelita nama janggut di dunia. Orang pun ada punya kau. Iya. Di orang ada je lah masalah. Buku Jelita Donald dipersilakan. Bila tak kamu pada duit tak kaji sudah. Sidang jemaah rahmat Allah. Ada barai. Biasanya pengajiannya barang.
Kami dari dapat musibah kami. Nah itu ibu, mobil kami ditabrak orang pakai motor. Barang B ini temu Honda itu. Barang B diterobos lampu merah. Anak ketek dulu patah kakinya. Nah, kami salaman, kami urus dulu. Selesai. Dan bekombo ceramah, kamu merasa berdosa di kawan detik. Ala beres tadi sudah tuh selesai, baru kami berangkat amari. Nah, urang mana korbannya kok? Urang mana? Hah? Kare-kare ala orang pun tahu ah. Ampe parah, ampiang parah. Tahu ibu ampiang parah. Urang mana? Masih boleh kan? Dua kerja jomblo mau nasi ko tadi kan. Sudah mau nyokok menceramai lo lagi. Kenapa rasanya dia tu? Nena, belum dibola solo ceramah sekali. Nena, waduh yang ni lah tadi yang ni sekolah. Wah iya Cina benar. Pencinta Cina lo sih kau. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Dahsyat gelombang jahiliyah, pembunuhan segala macam kekejaman. Nabi sanggup menjadi nabi penutup. Kalau gagal Nabi memperbaiki mereka, gagal 120 Nabi. Kalau sukses Nabi, selamat perjuangan 120 Nabi. Membela dia ini. Tapi Nabi bisa merubah dan mabuk itu jadi ahli zikir. Bisa merubah orang yang ditambah hiburan, diskotik segala macam, kamu saja. Bisa Nabi merubah orang-orang yang tadinya mendengarkan apa tenggelam oleh musik, setelah itu dia tenggelam dengan baca Quran. Mohon maaf, masih ada batu-batu aku. Baru bulan batu-batu apa? Aku kalau kurang dia mau batu aku. Di situ kalau ada jodoh. Tapi waktu tengah kamu tadi dah. Kalau kurang dia mau batu. Sidang jemaah dirahmati Allah dirubah oleh Nabi si pemabuk menjadi ahli ibadah, yang hobi musik menjadi hobi zikir dan baca Quran, yang tadinya ahli maksiat tersungkur depan senjata meratapi dosanya, yang tadinya berkeliaran tenang dalam masjid menjadi ahli masjid. Hebat Nabi di 23 tahun saja. Kuno gariwa merdeka lah 78 tahun. Narkoba sudah selesai dia. Nabi 23 tahun lenyap semua narkoba. Nah, boleh. Dari kesadaran. Kalau pakai BNN kan kalau ada masalah ini. Ya nah. Rasulullah SAW bisa dia menghijrahkan orang ke masjid ketika terdengar azan, berkumpul manusia dan seluruh penjuru keluar dari rumahnya, melangkah ke masjid, keluar dari ladangnya, keluar dari tempat pekerjaannya, ngumpul di satu titik, yaitu masjid, berwudu mengagungkan Allah Subhanahu. Tasbih lo. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lanjut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
maka bisa berubah. Sidang jemaah, 4 sifat yang jadi andalan Nabi itu nanti dipakai lawan. Kalau ingin awak sukses, awak berjaya, apa sifat Nabi? Yang pertama, sidik. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, fatwana. Yang keempat, tabligh. Sidik artinya jujur. Amanah artinya bisa dipercaya. Dan tukang olahnya dong. Apa beda sifat Nabi dan sifat awak? Kalau awak sifat yang pertama awak cari itu cadia dulu. Fatona. Sehingga awak ukuran orang hebat itu cadia. Kalau di Nabi enggak, jujur. Itu beda. Kalau di Nabi sifat pertama jujur, sifat kedua mana? Nanca dia cerdas tu sifat ketiga. Muka siapa kalau apa ibu-ibu mendidik anak? Jangan dia tu cari dulu. Nak dididik itu jujurnya dulu, amanahnya dulu. Kalau orang cadia sudah jemaah, banyak di orang cadia. Nan sulit mencari orang jujur. Nan sulit apa? Jujur. Orang cadia banyak. Ya nah, dia banyak orang cadia di negara iko, inyo cadia orang jujur, cadia negara iko ini. Ya nah. Negara iko cadia ini orang cadia tapi tidak jujur. Ada Nugari ko cair dia orang cadia. Mabuk tibu ya. Itu ada KPK namanya. Namanya KPK. Nah di takut-takut KPK itu orang cadia atau orang bodoh? Orang cadia. KPK tidak ada orang menangkap seorang pria tidak tamat SD mencuri ayam. Ada. Polisi nangkap. Kalau KPK, sudah di kantor kantor itu KPK itu sudah diincar, di kantor kantor ini. Kurang cadia dan tidak jujur. Firaun itu cadia atau tidak? Firaun cadia atau tidak? Cadia. Namrud cadia. Tapi banyak ini cadia, tetapi tidak ada kejujuran dan aman. Sidang jemaah rahmat Allah. Satu orang ingin kurang jujur. Kalau dapat ibu-ibu apa-apa mengalih awak, anggota mengalih awak, kau ni cadia tapi tidak jujur, apa gitu? Dijual kali awak, peninggal awak, pitih tak bersobong. Sudah tu tak ada kejual awak dijual lagi. Labi kali kau, awak dijual lagi. Kalau cadia tidak, kalau Nabi jujur dulu. Satu orang ingin orang jujur, orang paling jaya di dunia, nunda ingin orang lain tak jujur kayaknya. Orang paling jaya di dunia, dia tukang cicuah sedunia. Tapi timnya tu tak ingin anggotanya kau mengicuahnya. Dia ingin anggotanya jujur kan? Padahal dia tukang cicuah sedunia. Nggak ada orang satu kan cicuah pun ingin orang jujur. Penjahat pun ingin orang. Suami ingin istrinya jujur kepada. Nah, contoh Ustaz, so istri jujur. Mandi suaminya tidak hilang pitih di saku laki. Bagaimana ini bukan macam barang sedun tu?
Bakal ibu ambil piti di suku suaminya serang mandi. Ini Ustaz, cuk ditanya ada piti. Makan kena sambal. Bagi piti jarang. Ada cara. Itu balik. Dia sekuen aja. Atau apa? Itu jujur saja. Jangan ada dusta di antara kita, ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka perlu kejujuran. Kalau awak meninggalkan anak yang jujur, pasti jadi rebutan. Banyak pengusaha mengharapkan susah menjadi orang jujur hari ini. Susah pengusaha jadi orang jujur. Kalau awak jujur, kapan dia ngado, modal ngado, dia juga modal, ya Pak. Kalau jujur apa? Ambo orang terus ini investasi itu. Apa dia ngado modal? Kapan dia ngado? Mangalati misalkan mangali ame, tapi modal ngado, modal ame itu kadang. Nah, kau gitu, pakai. Orang kau buka cabang perusahaan, kau gitu, buka. Kalau lain. Supaya mana gini aku mencari orang jujur. Sudah dengan rahmat Allah, maka Nabi maka sukses sifat pertamanya adalah jujur. Kalau jujur kok diakui oleh semua orang. Orang kafir Quraisy banci ke Nabi, tapi yang percaya di kejujuran Nabi. Ketika Nabi mencerita Al-Quran, bakal terima Al-Quran di umat. Karena Nabi seorang yang jujur, yang kecil Quran dari Allah diterima oleh orang. Al-Quran dari Allah. Kalau selama pun dapat apa itu. Tapi kalau mantan tukang olah, dia bisa dia orang. Aku percaya dia nyanto. Baik, Pak, jangan tahu lah ini dulu dia tahu tukang melubek kerajaan. Sidang jemaah dirahmati Allah, mesti kejujuran. Tanam si kejujuran. Nah, yang kedua amanah. Amanah kau sidang jemaah sapasang jujur. Orang kalau orang tahu orang kau amanah uji kejujuran itu. Bisa dipercaya. Ya nah, kau titipkan barang kinyo bisa dipercaya. Jadi awak kau barayu kurang jo. Nah itu yang ditanam sifat jujur karena anak. Kalau jadi apa ya? Kece Thomas J. Stanley meneliti dia sukses syarat wilayah hasil penelitiannya. Dan nomor 1 itu jujur. Kurang kalau sukses itu tanda kurang jujur bisa sukses. Jadi apa? Kalau di Nabi nomor 3, kalau Thomas Jestari nomor 21, EQ itu nomor 21. Sekolah favorit, sekolah hebat apa? Nomor 23. Jadi walaupun di kampung ada sekolah favorit jadi boti. Nampaknya anak aku jujur, amanah. Ya nah, jangan beko sampai dikawat jadi masalah kayaknya. Maka 3 tadi. Jujur itu ada sifat kepribadian. Jujur amanah itu keislaman hati. Kalau jadi sikotan, jujur di sikotan. Jadi di mana? Sikot. Nah jujur? Jangan ada dusta di antara kita. Nah kampe tablik kok menyampaikan kebaikan, harus pandai mengejek. Bertablik antara awak wajib dakwah mendakwakan, nampak dakwah kemana-mana ada sholat, awak mamanya wajibnya. Ayo, ada kawanan menikahi, ada mak.
persen ini kubur. Betul tak? Cuma malas dia kena zakat. Masuk dakwah. Ibu-ibu, mulai dulu dakwahi suami, suami mendakwahi istri. Ada WA, ya, ambo lagi mau ajak suami ambo sholat segala macam. Tak namun ya, kalau didakwahi tu, kece ambo, mungkin cara ibu berdakwah, tidak pas. Baik bu ya, ambil lebih banyak. Awak berdakwah, kau kunuan kehebatan lo masing-masing ya. Modal ibu berdakwah, sebelum mendakwai suami mandi dulu, pakai baju rancak-rancak, pakai parfum, baju kapai barale. Dilapir minyak lo, mandi je parfum. Di jam kau jawab, tunggu dulu. Allah semisal dah, belum, semisal. Barang-barang, hampir 10 dah lah. Ambo semisal keluarkan. Kalau awak dari bantu tapi barangnya, tapi setiap malam main pada bareh sini. Malam nanti pada bareh, baju memasak sampai berjuluk samo ya. Ustaz, aku suami aku sempurna kalau kau pulang jam 1 malam tadi dilapau saya perkanannya. Iya, dilapau kurang baca di rumah baca balik. Lalu di sama aja pada balik mati lampu. Balik tu ya, saya kata mana? Ya dah. Kira-kira apa yang lari kelapa dah? Lampu mati je pada lari je kelapa boleh. Itu kesabaran Nabi. Sahabat-sahabat itu banyak loh orangnya. Ada sahabat Nabi namanya Nuaiman. Nuaiman go kalau bagarahnya bayo. Datang seseorang toke ternak. Mampu untuk galihnya, nyo kabelnya untuknya, nyo temui Nabi. Kece sahabat kau Nuaiman, carilah lalamuan nak makan daging. Cari daging lah, makan daging macam pacarnya. Iya makan daging. Oh daging ada. Kece Nuaiman. Mana daging? Tanah. Ngambil pedang, nyo sembelih untuk tamu. Untuk tamu Nabi itu, disembelihnya di tempat. Untuk boleh tu, dah sama juga. Dia sapi pakai kabel. Untuk tu serang duduk saja. Kan dia tagak tu, dia ni panjang. Biasanya dia bilang kan duduk. Dia sadarnya beku kalau darah macam itu. Untuk tu boleh dia. Baru dia sadar beku, baru ikut. Kan tiba dia sadar kan. Itu untuk. Jadi kalau ada orang model itu tuduh menyakit. Ala bulu yang baru sadar dia. Itu ada. Betul lah. Bapak tahu ya, ambo 6 tahun di penjara. Allah. Setelah disembelih oleh Nuaiman, sudah tuh ditanya oleh orang, siapa membayar kok untuk kok Nabi? Saya membayar kok Nabi. Kau sembelih untuk orang, kau membayar Nabi bayar. Ibu orang punya untuk tadi. Ya Rasulullah, minta saya sembelih oleh sahabatmu. Keciknya kau yang akan bayar. Kita terkaji Nabi. Untuk kau sikui ibu, paling kete itu bulan juta. Paling kete berapa? 26 juta. Amudah saja mengecek Nabi membayar. Itu kaji Nabi. Ada baru membayar je Nabi kan? Cari Nuaiman, tapi tak bisa kan bayar Nabi. Dibayar Nabi. Dicari Nuaiman tu, bilang. Tukar Nuaiman. Nuaiman kau bayar dulu. Suatu hari
Inyo pai sebagai contoh. Batigo Abu Bakar. Abu Bakar pai mana dia utang dari pasar ke pasar. Dibawanya orang-orang, satu Nuaiman, satu kawan Nuaiman. Dan kawan Nuaiman kok karena itu mau kekal di jalan makan makanan. Berhentilah satu pasar ke Abu Bakar tunggu siko ambo menagih utang dulu. Menarik restoran. Gimana cek Nuaiman kok ke kawan yang ambo ditang lagi lah makanan doang. Kece kalau hanya mana bisa minta izin ke Abu Bakar lo. Abu Bakar lamu dalam pasar mah. Bila kau minta izin boleh di tanah. Namun harus minta izin ke Abu Bakar. Tidak bisa, ada dia punya makanan lo. Makan itu roti goma. Tidak bisa. Bila di tanah sakit hatinya kan. Kawan lo. Kalau tangan dia mau makan, terima pembalasan lo. Tidak, tunggu bukan. Oh, karet dia. Pai nyo katoke budak. Nuaiman ko pai katoke budak. Kece katoke budak. Toke, namo toke mambali budak mo. Ma budakmu mana? Itu. Dek karena nyo duduk manjal ko barang-barang, ya betul budak lo betul ya. Nyo manjal ko barang-barang, kalau kamu barang, itu budakmu. Oh, bapak kira orang ini, gue budak. Ayo barang balik. Hanya sekian, aku betul. Timur betul. Dia baik, tapi cie itu ke, iko budak aku pelacot kamu jual, dia mau pisah jual. Tuh, dia kalau dia orang hanya mengaku orang mereka betul. Dia nak budak, dia nak kelapan aja kok. Sehingga aku mengaku budak boleh, nak kelapan aja kok. Oh itu gampang lah tuh, aku pengalaman juga budak kok. Ayolah, jangan berpikirnya baik makan, jauh-jauh. Cari makanan yang wali makanan. Ditangkaplah kawannya bang. Jadi kau bilang, sini kamu. Tuhan engkau sudah menjual kamu pada saya. Dan jual kau. Jual aku. Aku mana budak? Iyalah tahu kau. Dari pasarnya terkau. Memang itu cara betul. Coba tu. Aku bukan budak, aku orang pendeta. Tak bisa. Ditangkaplah dia budikan. Dimasukkan ke dalam kerangkeng. Kerangkeng kau. Sampai pengurang budak. Tiga Abu Bakar malah anggotanya berdua ada oleh itu. Barang dia itu tunggu, budak ada oleh. Dua ayam banda ada, dan seorang ada. Mencari-carinya, pas sorak-sorak dalam kurungan itu. Ya Abu Bakar, ya Abu Bakar. Bangun. Ambo dijualin Nuaiman. Coba, itu kawan ambo mas Abu Bakar. Tidak, kalau jual aku budak kawan ambo, siapa jual itu dah. Habis aku iya dia. Dibayar seharga 20 orang. Dicari Nuaiman. Kalau cari Nuaiman, dicari sudah makan lama. Mau kita dari budak tadi, jadi penjualan kau. Aku sih sudah malah kayak ngambil. Oh itu tidak mau dimakan. Kawan ini jual aja. Nabi model itu sahabat, adolnya bapaknya sahabat. Sifat sama'il Nabi, ciri-ciri Nabi. Nabi itu sidang jemaah tingginya sedang sekitar 175. Setelah 175, alis mata bertemu, nyambung. Rambut ikal sebahu, dan pasti hidungnya mencong ke bawah. Dan sok mantap pun si goreng. Ya, awak hidung aku lebih hidung ni pasti, lebih bahan sih. Ya, aku diharap ikut je masalah baik tu hidung. Tinggi lah setinggi orang. Ibu di hidung bang. Kalau di belakang untuk anak itu tidak dikumpulkan ini. Tapi doang bolang PC pernah di penolong. Urang razia pemuda sholat subuh. Jadi taman Presiden Muslim Mubarak Mesir itu kejam. Orang Mesir yang sholat subuh itu dicurigai fundamentalis, tangkapin. Dan
Jadi ambo pakai sholat subuh pakai serban yang ditaruh dari kepala, di rawahan. Dari belakang semua tinggi sama anak-anak. Langsung dipaci dari belakang kerang. Ditanya, ya Allah, hai, Manguda, saya kan, Masri wala, aku cari ke belakang, nampak itu aku di lantai sedih, menolong itu benar, itulah pertama kali aku bersyukur dengan dompet. Tidak ada lain dari rahmat Allah. Rasulullah alis matanya menyambung, tingginya sedang, rambut ikal sebahu, postur tubuhnya atletis, seperti atlet silat. Kalah bilangnya, nggak boleh mendiabur. Nabi itu siang dengan rahmat Allah. Di punggung Nabi sebelah kiri ada tulisan Habibullah. Habibullah, kekasih Allah. Siang jemaah, Nabi tubuhnya wangi. Nabi itu wangi. Keringat Nabi wangi, kalah parfum. Kata istri beliau, suatu hari Nabi tertidur di ruang tamuku, kata salah satu istrinya. Nabi tertidur salat di ruang tamuku, diterobos oleh cahaya matahari, maka berkeringat tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kau kepanehan, kalau masuk cahaya matahari, kepalanya. Akhirnya jalan rumah Nabi kata istrinya, saya ambil, saya kumpulkan keringat Nabi, saya simpan dalam botol untuk minyak wangi saya. Jadi ibu-ibu kalau ingin mencium apa-apa, palu. Kalau apa-apa, aku boleh palu. Para suara tak betul ini. Pasti tutui malah tuh tak betul. Nah, kalau diambung dalam tabel mati dah tahu setabel. Nabi wangi, itu kehebatan Nabi sendiri. Ya, jadi wangi-wangi itu pertanda wangi itu sunnah. Itu pertanda wangi itu sunnah. Ini apa? Jadi sunnah tuh, kalau apa Bali dia wangi loh. Itu kaji bilang, ini tuh kayak sedang ngambil Nabi itu harum-harum saja. Baik masawahan pun harum dia. Sidang dengan rahmat Allah, Nabi meninggal di hari Senin. Kata Ibn Abbas, lahir di hari Senin, Isra Abdul Mawahyu di hari Senin, Isra dan Mi'raj di hari Senin, hijrah di hari Senin, wafat di hari Senin. 5 perkara terjadi pada diri Nabi di hari Senin. Lahir, diangkat dari Nabi menerima wahyu, Isra Mi'raj, hijrah, wafat. Itu di hari Senin. Ada apa-apa yang disebut hari dari Senin? Ada sih Senin depan. Nah, jaminan lillah dari Senin depan. Sedangkan rahmat Allah meninggal hari Senin, diracun oleh wanita Yahudi. Nabi kau meninggal kena racun. Jaga daging dia kasih racun, disuguhkan ke Nabi. Berulang-ulang gagal, tapi yang hari itu dimakan oleh Nabi. Dipeluk Nabi sakit-sakit, dipanggil Fatimah. Ya Fatimah, sini anak bungsunya. Berbisik Nabi ke Fatimah, menangis Fatimah.
Sambil nangis Fatimah pergi, dipanggil lagi sini ya. Berbisik Nabi yang kedua kali, tersenyum. Penasaran Bunda Aisyah. Ya Fatimah, kenapa? Apa yang dibisikkan Bapak hingga kau menangis? Terus apa pula dibisikkan kedua kali sehingga kau tersenyum? Kata Fatimah, pertama bapakku mengatakan, nak, hari ini mungkin hari kematian ayah. Ini sudah kasih saran semangat. Dan engkau ketahui nak, harus kau tahu nak, di antara keluarga kita, engkaulah yang orang pertama menyusul kematian ayah. Nangis. Dua berita sedih. Hari itu hari kematian ayahnya, dan kemudian dia adalah orang pertama yang akan menyusul kematian ayah. Begitu Fatimah dipanggil lagi, katanya, nak, maukah engkau menjadi Sayyidatun Nisa fil Jannah, tuannya para wanita di surga, ketua penghulu wanita di surga. Jadi ibu nanti dekatilah Fatimah binti. Sedang dimah tersenyum. Kemudian dipelukkan Bunda Aisyah, dipeluk Nabi oleh Bunda Aisyah. Nabi berkata, ya Aisyah, ya Aisyah, sesungguhnya daging beracun yang disuguhkan wanita Yahudi itu membuat dadaku panas terbakar. Jadi akibat racun. Pada saat itu datang Jibril. Ya Nabi Allah, malaikat maut sejak tadi di pintu minta izin untuk menjumpai. Apakah engkau izinkan ya Rasulullah? Kata Nabi, masih izinkan dia. Malaikat maut pun tidak berani langsung ke Nabi, minta izin. Itu mulianya Nabi. Kalau kawan lain minta izin Nabi mau itu. Disembah aja tuh Pak. Dipupuk aja, jangan sambil lalu ada capi aja bawa. Tidak. Malaikat maut minta izin ke Nabi. Saking mulia. Nabi Idris saja minta ditabuhkan ajal langsung dicabut, bilangin dicabut. Tapi kalau malaikat maut ke Nabi minta izin. Kemudian ya Rasulullah, kata malaikat maut, Allah menawarkan padamu dua pilihan. Apakah engkau masih ingin bersama umatmu, sahabatmu, atau kau ingin bersama kekasih? Ditunjuk oleh Nabi ke langit, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Jatuh tangan Nabi, meninggal. Jadi Nabi itu meninggal dipelukan istrinya. Begitu kasih sayang Nabi bersama istri. Indah rumah tangga Nabi itu. Sampai mati pun dipeluk orang rumah. Ibu-ibu Pak Arso. Jadi dari awal perkawinan sampai mau berpuluh, suami malik bini. Lampai puluh mau laki kok. Bini lo mau malik dia. Adik ko yang mga kang nakita tayo mo lo. Nah, ada yang dari apa? Kalau campan kau, baca kak, digulung nih bajunya sampai setel.
Bayi nyo barang kayak permanggai kilo orang kaya tak ada itu. Orang kaya meninggal. Di rumah orang kaya orang semua dulu nanti kali. Dia kemenangkan. Pak awak kalau lo menumpang lalu di situ. Kalau tempat kamu tiba, aja sekali makan. Kamu apa bayi lagi? Alah, lo lah, bayi lah mau tak apa. Raja udah balik hari, nah kamu nak, apa kau tujuh lagi? Kamu mulai panik, kamu apa bayi lo? Pak aku patut pengalaman saja. Bayi ke surau, 3 hari, habis itu semampuan, ubah aku di surau dia gitu kok. Apa jadinya kok? Lama dulu kandangnya kok. Alam mulai malu. Kapulang gengsi ke bini. Wah tadi mata cantato. Kapulang waktu gengsi pak. Indah kapulang malu dan buang. Baca gue. Aku padi. Dia kalau pagi pulang di tengah jalan gue balik dia. Itu pulang sudah gue injak rumah. Apa balik dia jika kalau polis. Baca dia. Awal telepon anak. Nah, yo ya, tolong cari gargaji ayah dia bawa tempat di rumah. Cari anda. Nah, itu loh ya. Cari dulu, kita tanya nama, perjama mandoran tuh. Nah, ada perjama loh ya. Lu barang memang nggak ada. Nah itu ya. Akhir jadi lain. Enggak tua, dia sampai ayah lo mencari ke rumah, ayah malihnya pulang rumah. Dia sampai tempat soleh yang mencari ke rumah. Dia enggak ada ya, ada tua tempat soleh yang mencari ke rumah. Ya, hari kasajo di Bali Salompas agak lebat. Dipotong kadang-kadang lagi. Marah-marah sikut cie di sini kau tak ada dulu cie. Baik ke rumah. Di mana Pak? Ada nampak dong. Iya kok. Oh paniang dia sudah. Kau cari nado. Malam hujan nanti. Nah sobo ada bang. Saya pergi lain. Kapan juga ya lain ke sana. Ayah ada mam. Dia tadi apa ni yang marah pas beda tadi. Tu makanya rumah saya lain. Ikut juga senang dia mam. Mati saya pun dah balik tu. Ma, takkan mama ayah pergi ke mana? Ya. Takkan mama antah mama pergi lain. Alhamdulillah. Ada pun ada mampu pagi dia punya, ada mampunya kau. Ada juga cara ada kita ada mampu, ada pagi dia tadi itu. Udah ada mampunya kau. Kau mati dia anak-anak kita dulu. Demi anak-anak sudah juga. Baik kalau cabai terlepas saja. Aku cegah. Alah. Raja sudah tunda baragi malawan lain. Menggertak-gertak kalau pulang ke rumah kayak terlalu. Buat kopi cie. Yang mau pilih, belum mah. Kopi sudah dulu. Barangnya kasar ke channel rumah, langsung melulu cek durian tersebut. Tidak ada, melulu saja durian. Alam api tidak ada kebataan. Sudahnya lama-lama timbul segala penyakit. Namanya komplikasi. Dia apa?
Pertamunya tekan perasaan. Di luar, di dalam kau malah sok, tapi tak bisa dikeluar. Ah, itulah. Ya nak, dia bisu-bisu tumbuh di lubang itu. Kalau sakit, kalau kacau kan, bisu pun tumbuh di lubang itu. Satu tidak boleh jadi bisu sekali. Barang-barang yang berhenti. Itu ibu. Ya, apa-apa kalau itu hari saya. Apa itu loh, yang banyak diulah naik. Kamu saya kira naik. Ya nak, awal itu umat Muhammad cari pahala sebanyak-banyak. Hijrah dari tempat pemabukan, dari tempat hiburan, dari tempat duniawi menjadi ahli masjid. Kalau ada tempat dulu mau ajar Allah menyarang. Kena jangan sok mantap mana kok nak dadu batu semua. Kadang-kadang mau nak dadu di batu. Sidang keluarga rahmat. Kalau para ulama sampai mati di musaji. Udah mati di musaji. Ahli ibadah mati sedang sujud, mati sedang sholat, mati sedang baca Quran, mati sedang berzikir. Ya, mati di musaji. Jadi kalau bapak mati di musaji, apa itu? Ambil banyak keluarga mati di musaji. Alhamdulillah. Alat tua ini usia dia begini. Aturan kamu dah tulisan kamu saji jalan tuh sampai mati dari yang punya orang alamat ibu saji maka apa nyo namanya kan dunia apa-apa harus punya simpanan hari tua ya kalau lah sado nak di padang lain angka sudahnya mati ibu saji. Tapi kalau layado jadi pinggang awak ko puncang baik ke kadiame Bali puncang ame puncangan betul dompet ame malah kini pinggang dirawat udara sampai turun maka sirku Jawi itu dijual nyanyi yang tak tahu orang rumah. Pak Pacar menjauh Jawi tak tahu orang rumah, lataan ke orang dulu. Ada Jawi tiga lataan di sana, lataan di sana. Jadi mah, orang mulan. Jadi mah, orang mau berbuat. Ada jual ya sebut, makin sebut. Di kamen orang buat. Tapi kalau lah sadon ada leh, jangan kanam meh Ustaz. Upatnya kesalin tak boleh dong. Tak, kamu sajib dong. Nah. Betul belain baik ibu sekolah itu. Sidang yang rahmati Allah nanti di akhirat Nabi masih berjuang. Perjuangan Nabi yang pertama, Nabi dikasih telaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sianan meminum air telaga Nabi, maka tanah taraso paneh ni pada masa. Bau saudara pet lagi telaga Nabi. Yang kedua, berusaha dapat syafaat Nabi. Bahasa syafaat Nabi, dapat syafaat Nabi. Pertama akidah harus patuh. Ya nak, awak harus yakin ke Allah. Kemudian sayang kepada Nabi. Kemudian rajin beribadah. Kemudian husnul khatimah. Dapat syafaat Nabi. Sudah tuh ada 70.000 umat Nabi masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kalau yang lain azab dulu, baru bisa masuk surga. Kalau awak langsung tanpa hisab, tanpa azab. Kesempatan terakhir, Allah nanti ambil 3 genggam. Kalau neraka Muhammad dikeluar dalam hadis surga. Itu kan
Maka berjuanglah Bapak Ibu menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Muhammad tarahum rukaan sujada. Kau lihat mereka sujud dan rukuk. Rukuk dan sujud. Salat rajin. Salat apa? Salat ke Nabi dan tilo Bapak. Ada sampai puluh tahun tu solat je Nabi nak cie solat dia terima. Ada solat 60 tahun tak cie dia terima. Sebab solatnya memang tu kancang. Solat kau pakai tumaknina. Al-Fatihah tu tak boleh dibaca sama rakaat. Sama je orang tajwid Quran mengaji, pakai tajwid membaca. Patut baranti patut dipanjangan, patut dipedean. Makanya Al-Fatihah itu kalau garanti jangan suang. Per ayat itu garanti loh. Sabuk Allah kajawe, sajai jawe. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo Allah sana ali ibadah. Awak orang mazhab Syafi'i sebenarnya orang Syafi'i itu harus turun itu. Tapi dia baca sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sabar tapi kalau dia antara wil mau tu dia mau dolin. Amin. Ajar Allah mantap buat yang salah. Nah, harus ada aturannya. Jangan sampai wakaf tabih. Kalau di dua saja tercela wakaf tabih, apalagi dalam sholat. Nah, ibu boleh tujuh baraja ke imam bapak jawab. Tolong dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah siapa tuan? Sampai itu pun sholat. Tolong dengan Al-Fatihah di waktu mana? Nah, Bismillah dengan nama Allah, Bismillah dengan dosa Allah. Berarti itu. Nah, jangan kau dia betul. Dia tidak dimana rahmat Allah. Semoga semua kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari 100 jam. Allah jam 1 lewat 8 balik. Awak tadi mulai sebelum jam 2 balik. Ambuang dia dari 10 anggota Quran kapaloran 1 mengucapkan duduknya 2 bila dia mampu minta sampai di siku pengajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi